Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniful Fajrurrahman dari kelas 4A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai rotating rules atau permainan bergilir. Rotating rules adalah metode bermain peran bergilir yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif. Dalam metode rotating rules adalah salah satu bentuk permainan yang dipakai untuk menjelaskan perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain atau membayangkan diri sendiri seperti keadaan orang lain. Dalam metode rotating rules terdapat beberapa prosedur yang perlu kita pahami. Di antaranya yang pertama, setiap kelas terdapat kelompok yang terdiri atas 3 peserta didik yang menyebar di seluruh ruangan dengan sebanyak mungkin ruangan di antara kelompok. Yang kedua, perintahkan kepada setiap trio atau kelompok yang beranggotakan 3 peserta untuk membuat tugas skenario kehidupan yang sebenarnya berkaitan dengan topik yang sedang Anda diskusikan. Yang ketiga, setelah masing-masing trio atau anggota atau kelompok menulis 3 skenarionya pada lembaran kertas yang terpisah, satu anggota tim dari setiap kelompok menyampaikan skenarionya kepada kelompok berikutnya, dan ia ada ketika anggota kelompok membaca skenario untuk mengklarifikasi atau memberikan informasi tambahan. Kalau perlu, peserta didik kemudian kembali kepadanya atau kelompok aslinya. Keempat, secara bergiliran, setiap trio atau anggota kelompok akan mempunyai kesempatan untuk latihan peran utama, misalnya menjadi seorang orang tua, peran sekunder, atau anak-anak dan pengamat. Yang kelima, metode tiap ronde seharusnya terdiri paling tidak 10 menit bermain peran dan 5 atau 10 menit feedback dari para pengamat. Anda akan menentukan namanya setiap ronde berdasarkan batasan-batasan waktu, topik, dan tingkah kecepatan peserta didik. Yang keenam, dalam setiap ronde pengamatan seharusnya berkonsentrasi pada identifikasi apa yang perlu diutamakan melakukan dengan baik dalam menggunakan konsep dan kecakapan yang dipelajari di kelas dan apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan. Yang ketujuh, setelah semua 3 ronde selesai, kumpulkan kembali seluruh kelompok untuk berdiskusi umum dari poin-poin belajar kunci dan nilai aktivitas. Adapun beberapa variasi. Yang pertama, Anda dapat menyiapkan skenario sebagai ganti menyuruh setiap kelompok untuk menulisnya. Yang kedua, siapkanlah lembaran feedback pengamat yang mengidentifikasi kecakapan khusus dan teknik yang seharusnya dicari oleh pengamat. Jadi, kesimpulan dari metode rotating rules adalah siswa dapat melatih kecakapan dalam bermain peran terhadap situasi kehidupan sehari-hari. Nah, semisalnya menjadi seorang orang tua, menjadi seorang papa, atau lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.